Halo Dokter Ratri. Halo Dokter Gea. Dok, ini saya tuh tertarik sama kasusnya Dokter Ratri. Tadi saya waktu cek-cek tuh kayak, oh ini dikejar Dokter Ratri nih. Nah ini apa namanya? Gimana dok kasusnya ini dok? Pasiennya tuh laki, perempuan, terus usianya berapa gitu? Kalau ini coba saya lihat ya. Laki-laki nih, pasien ini. Jadi dia tuh datang sebenarnya waktu itu dengan dia ngerasa kok makin lama makin giginya tuh banyak yang goyang, terus dia jadi lama-lama kesulitan untuk makan segala macam. Jadi memang beliau ini sudah kehilangan giginya cukup lama. Jadi tadinya dibiarin gitu. Dia ngerasa belum perlu untuk pembuatan gigi palsu. Tapi ternyata lama-lama kok dia ngerasa giginya makin goyang. Terus lama-lama akhirnya karena goyang sekali, akhirnya dicabut. Makin lama makin banyak lah giginya yang hilang. Yang lain yang goyang, yang hilang dan yang goyang. Betul, akhirnya dia ngerasa lama-lama butuh nih untuk pembuatan gigi palsu. Akhirnya dia ke kita untuk dibuatkan gigi palsu. Cuman karena kondisinya sudah terlanjur begini, jadi ya memang agak sulit. Kita harus memilih mana nih gigi yang bisa dipertahankan atau yang enggak. Nah, pada saat itu yang pertama kali tindakan yang dilakukan apa dok? Sebelum, ini kan mau pasang gigi palsu. Nah, prosedur sebelum, ada nggak sih prosedur sebelum pemasangan gigi palsu itu apa? Prosedur standar sih ya, biasanya pasien datang pertama ke kita, kita lihat kondisi rongga mulutnya. Pertama pasti kita bersihkan karang gigi ya, karena kalau masih ada karang giginya kita nggak bisa ngelihat jaringan penyangga giginya. Setelah dibersihkan karang giginya, biasanya kita minta pasien untuk foto ronsen, foto keadaan rongga mulut, jadi foto biasa. Jadi dari situ nanti kita bisa tentukan nih gigi mana yang bisa kita pertahankan atau memang harus kita cabut karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di kasus ini yang perlu dicabut ada nggak dok? Kalau perlu dicabut awal sih ada, karena beberapa dari sisa akar kan. Jadi sisa akar harus dicabut dulu. Harus diambil dulu karena ya sebenarnya tidak semua sisa akar harus diambil, cuman kalau memang kondisinya sudah tidak baik, sisa akarnya memang mau nggak mau harus dicabut. Karena dan itu kan tempat kuman kan dok, betul. Jadi memang harus diambil. Dan ditentukan kapan menentukan gigi sisa akar itu dicabut, kapan enggak? Berdasarkan apa tuh dok? Berdasarkan foto panoramik. Foto radiologinya itu sama pemeriksaan klinisnya. Baru kita tentukan itu gigi diambil atau tidak. Gitu. Tapi kalaupun nggak diambil berarti tindakannya apa dok? Misal kan itu tadi kan gigi sisa akar biasanya kan banyak bakteri dan segala macam. Nah tindakan di gigi sisa akar yang tidak diambil itu tadi diapakan dulu? Kalau memang dia masih bisa dipertahankan, berarti sisa akar itu harus kita bersihkan giginya, kita sterilkan, kita isi dengan bahan khusus, baru kita bisa tinggalkan dia di rongga mulut pasien. Tapi itu nanti bisa dipasang gigi palsu dok? Bisa, karena memang sebenarnya kan kalau kita kan sekarang mempertahankan gigi itu selama mungkin di rongga mulut ya. Jadi dengan kita sudah rawat sisa akar yang memang bisa dirawat tadi, dia akan memperlambat resorpsi tulang dari pasiennya. Jadi tulangnya itu masih tetap bagus, jadi untuk perlekatan dari gigi palsunya. Itu yang penting ya dok ya, karena perlekatan gigi palsu tuh ya di tulangnya itu tadi ya. Di tulangnya itu betul, salah satu yang membantu gitu untuk perlekatan. Berarti ada sisa akar yang dicabut, terus kemudian untuk gigi-gigi yang goyang gimana dok? Untuk gigi yang goyang beberapa kemarin memang kita konsulkan, karena kan kita di sini kerja tidak sendiri ya dok, kita punya tim memang yang terdiri dari dokter-dokter spesialis di sini. Jadi dari saya, jika saya sudah menentukan gigi ini meskipun goyang tapi masih bisa dipertahankan, saya akan mengkonsulkan ke spesialis periodontia. Jadi beliaulah yang memutuskan bahwa oh iya gigi ini memang masih bisa dipertahankan, kita rawat dulu, kita perbaiki dulu jaringan penyangga giginya. Nah setelah itu nanti beliau akan mengembalikan ke saya untuk melanjutkan perawatan gigi tulang. Oh berarti gigi goyang itu nggak selalu langsung dicabut ya dok ya? Iya, nggak selalu langsung dicabut, tergantung nanti seberapa banyak jaringan penyangga yang rusak atau tulang yang menyangga seberapa. Nanti kita karena tim, jadi kita saling komunikasi mana yang perawatan yang terbaik untuk pasien kita di sini. Kompleks ya, jadi perawatannya itu antar bidang juga ya dok ya, untuk supaya perawatannya jadi lebih maksimal. Iya betul. Nah kemudian setelah selesai dirawat berarti dirawat di periodontia ya dok ya, untuk gigi goyangnya tadi, kemudian untuk gigi palsunya ada pemilihan tertentu nggak dok untuk kasus ini? Kalau kasus ini sih pasien menghendaki memang yang pingin yang lepasan, tidak mau yang fix ya, tidak mau yang permanen gitu. Jadi beliau memang menginginkan yang lepasan. Nah, untuk yang lepasan, mengingat kondisi jaringan periodontalnya juga rentan ya, beliau ini tidak begitu bagus meskipun sudah dirawat karena sudah terlalu lama kehilangan giginya. Jadi kita putuskan kemarin untuk pembuatannya metal frame saja untuk denture-nya, untuk gigi palsunya.
Oke, metal frame itu gimana dokter? Metal frame itu salah satu bentuk lepasan removable denture, tapi bahannya memang dia dengan metal. Jadi secara kekuatan dia jauh lebih kuat dibanding yang akrilik, dan dia lebih rigid ya, jadi tidak mudah berubah nanti bentuknya. Betul. Kalau dari segi kekuatan gitu-gitu lebih bagus. Kuat, ya, lebih bagus yang metal frame. Iya, yang metal frame. Dibandingkan tadi yang apa dok? Yang akrilik. Iya. Oke. Gitu. Dari segi kenyamanannya? Kalau nyamannya sejauh ini sih pasien-pasien saya yang pakai metal frame merasa jauh lebih nyaman dengan metal frame dibanding dengan misalnya sebelumnya dia sudah memakai gigi tiruan akrilik. Karena gigi tiruan akrilik yang biasa itu basisnya dasarannya gigi palsunya itu jauh lebih tebal dan jauh lebih membuat tidak nyaman untuk pasien. Beda dengan metal frame yang basisnya atau dasaran gigi tiruannya itu bisa lebih tipis. Jadi pasien jauh lebih jadi nyaman. lebih nyaman karena kayak nggak terlalu penuh juga di mulut ya. Kalau metal frame lebih tipis. Oke, jadi sejauh ini masih lebih nyaman dibandingkan akrilik ya. Kalau fix tetap lebih pasti lebih nyaman lagi ya, karena dia nggak lepas. Ya, oke. Kemudian untuk kan ini ada gigi yang hilang sebelah sini dokter. Gigi belakangnya kan hilang semua. Nah itu gimana caranya dapat gigitan yang tepat gitu? Apa enggak ini gigitannya jadi nggak seimbang atau gimana dok? Oh enggak sih, kita kan memang kita harus ngelihat gigitan dari pasiennya sendiri ya. Jadi nanti biasanya kita akan tentukan relasi gigi antara rahang atas dan rahang bawah. Jadi kita harus buat memang pembuatan gigi palsu itu sebenarnya tidak bisa salah satu rahang saja. Misalnya yang seperti ini ya dok ya, bawah sama atas dia nggak ada giginya. Terus maunya pasiennya atas aja deh atau bawah aja deh gitu. Sebenarnya bisa sih dok dibuatkan, cuman sebenarnya tidak mengembalikan fungsi dari pengunyahan pasiennya. Iya. Karena kalau sebaiknya memang atas bawah itu gigi ada relasinya, ada temennya, ada lawannya. Jadi fungsinya tidak hanya sekedar estetis saja, mungkin mengganti gigi yang hilang, tapi untuk fungsi kunyahnya juga kembali lagi pasien itu. Jadi kalau karena atas bawah ini pilihannya yang baiknya atas bawahnya ya diganti semuanya ya. Karena iya benar dok, ada sih saya juga kayak gitu, pasien minta bawah toh atau atas toh gitu. Pertimbangannya itu tadi ya, gigitannya fungsinya jadi nggak maksimal, nggak optimal gitu ya. Atau mungkin sebulan ini saya bikin atas, bulan depan bikin bawah. Ya agak repot ya dok, karena kan sekali kita buat itu kita menyesuaikan oklusi atau gigitan dari satu rahang itu tadi. Oke dok, untuk overall pengerjaan dari kasus ini itu butuh berapa kali kedatangan sih untuk pasien ini? Kalau untuk gigi palsunya saja ya dok gigi palsu itu kan perawatan terakhir ya, jadi setelah tadi ya perio, setelah mungkin harus ada yang ditambal atau dicabut segala macam. Nah begitu pasien sudah ready, rongga mulutnya sudah siap untuk pembuatan gigi tiruan, paling ya dok 2-3 kali itu sudah selesai. Sampai pemasangan ya dok ya, 2-3 kali sampai pemasangan. Setelah pemasangan ada tindakan selanjutnya dok? Biasanya sih kita kontrol ya dok, jadi pasien kita edukasi untuk selalu tetap kontrol ke kita, karena rutin saja untuk pembersihan, untuk menjaga kondisi rongga mulutnya, begitu biasanya. Baik dok, mungkin satu lagi kalau ada nggak beda cara merawat gigi palsu lepasan tadi yang metal frame sama yang akrilik? Caranya pasien itu ngerawat si gigi palsunya itu ada bedanya atau sama aja? Sebenarnya sama aja sih dok, nggak ada perbedaan yang terlalu berarti ya. Tapi yang pasti memang gigi palsu yang lepasan itu kita edukasi ke pasien harus dilepas setiap malam. Ya jadi setiap malam dia harus dilepas, harus dibersihkan, baik disikat maupun direndam dengan cairan pembersih khusus untuk gigi palsu. Setelah itu besok paginya dia bisa pakai lagi. Jadi direndam ya dok ya? Direndam. Di malam hari itu? Nggak boleh dipakai? Iya, kalau kita sih sarankannya untuk edukasinya tidak ya dok ya. Karena kan biar rongga mulutnya juga jaringan gusinya itu dia beristirahat gitu. Beristirahat, akibatnya apa dok kalau dia semalaman di dalam terus, dan itu jarak jangka waktu yang panjang? Ya kuman-kuman pasti kan nggak bersih dok. Nanti ya kumannya jadi kayak punya tempat selalu di situ. Nanti jadinya rongga mulutnya jadi kita jamur tumbuh di situ. Itu kemarin ada tuh kayak gitu karena gigi palsunya kotor banget. Nggak pernah dilepaskan. Jadi ada jamur mulut ya dok ya di dalamnya situ. Jadi itu penting banget untuk pasien kalau memilih dirawat perawatan gigi palsu lepasan untuk merawat gigi palsu lepasannya, dibersihkan dan selalu kontrol datang ke
dokter gigi iya. untuk cek ya gitu ya dok Betul. ya. Mungkin itu aja dok untuk kasus ini karena menarik banget. Jadi saya terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada kasus menarik lagi saya tanya lagi ya dok ya. Boleh dengan senang hati. Ya, terima kasih dokter Ratri. Ya, sama-sama dokter Gea.